Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Didi Anggibowo dengan nomor 112211187 akan mereview UTS dari penulisan karya ilmiah, yaitu membandingkan jurnal Sinta dengan artikel punya saya. Oke, pertama di sini saya punya jurnal dari Infotecture, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, dengan judul Analisis Performansi High Availability Web Server pada Cluster Google Kubernetes Engine menggunakan infrastruktur Google Cloud Platform. Dengan punya saya artikel ilmiah yang berjudul Implementasi Keamanan Web Server berbasis cloud menggunakan Google Cloud Platform. Oke, yang pertama, bandingkan artikel yang sudah Anda jelaskan dengan artikel yang sudah ditulis. Yang pertama, pada artikel punya saya, judulnya Implementasi Keamanan Web Server berbasis Cloud menggunakan Google Cloud Platform. Abstraknya ada dua bahasa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris. Pendahuluan yang berisi memuat latar belakang, urgensi, studi terkait, dan tujuan. Metodenya menggunakan eksperimen dan observasi langsung. Dalam hal ini saya menggunakan Compute Engine, IAM, Firewall, dan VPC. Untuk kesimpulannya, merangkum peningkatan keamanan 38% dan performa 25%. Untuk dari jurnal yang saya akan review berjudul Analisis Performance Availability Web Server pada Cluster Google Kubernetes Engine menggunakan infrastruktur Google Cloud Platform. Abstraknya terdapat satu, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Pendahuluannya di sini memuat data statistik, konsep, cloud container, dan tujuan penelitian. Selanjutnya, di metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini menggunakan eksperimen, yaitu dia langsung di cloud shell-nya menggunakan cloud shell pada Google Cloud-nya. Dalam hal ini dia menggunakan eksperimen Google Kubernetes Engine Cluster, Docker, POS, Throughput, Relay, dan Packet Loss. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini lengkap dengan data dan tabel grafik. Kesimpulannya, pada jurnal ini merangkum hasil uji performa dalam artian di sini availability 99,96% dengan delay kurang dari 150 ms. Dengan referensinya dari sini ada berbagai referensi, ada kurang lebihnya ada 10. Kesimpulan dari yang A, struktur kedua artikel serupa secara umum, namun artikel dari Infotecture lebih lengkap dan empiris karena menyertakan hasil pengujian grafik dan perhitungan performa secara kuantitatif. Oke. Selanjutnya, identifikasi kekurangan pada artikel Anda dan jelaskan apa saja yang perlu diperbaiki agar artikel Anda dapat lebih baik atau memenuhi standar jurnal terakreditasi. Oke, yang pertama, saya harus menambahkan hasil nyata. Dalam hal ini, data log serangan, analisis CPU atau memori, respon waktu, grafik keamanan pada Google Cloud Platform.
Pada hal ini bisa aslinya menambahkan code logging yang selanjutnya dibuatkan metrik atau buatkan crashing alert bila ada sesuatu serangan, bisa dikirim via email, telepon, atau sejenisnya. Untuk selanjutnya ada metodologi, ada yang perlu diperbaiki, ada tambahan spesifikasi virtual machine yang digunakan seperti versi operating system, tools, dan diagram arsitektur jaringan. Selanjutnya untuk bahasanya kayaknya kurang kalimat objektif, harusnya ditambahin lagi, diperbarui lagi. Selanjutnya nomor 2, jelaskan komponen yang ada di abstrak artikel tersebut. Yang pertama ada identifikasi isi abstrak dan jelaskan apa saja komponen yang dibahas, seperti latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Oke, untuk komponen abstrak dari Infotecture, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan, ini latar belakangnya pertumbuhan pengguna internet, kebutuhan server yang andal, tujuannya menganalisis performa dan availability web server berbasis cluster Google Kubernetes Engine. Metodologinya simulasi Kubernetes Engine dengan pengujian throughput, delay, packet loss, CPU usage. Dari hasilnya, availability 99,96%, delay kurang dari 150 ms, packet loss sebanyak 16,27%. Kesimpulan dari ini, sistem Google Kubernetes Engine ini memberikan performa dan ketersediaan tinggi. Selanjutnya, apakah abstrak mencakup keseluruhan inti dari artikel? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, abstrak pada jurnal ini sudah mewakili seluruh isi artikel, dari latar belakang, tujuan, metode, hasil, hingga kesimpulan kuantitatif. Sedangkan abstrak punya saya masih kurang kuat pada bagian hasil karena belum dijelaskan secara rinci. Oke, selanjutnya soal nomor 3, jelaskan komponen yang ada di latar belakang artikel tersebut. A. Jelaskan isi dari latar belakang seperti masalah yang diangkut, urgensi penelitian, tujuan pustaka, dan tujuan penelitian. Yang pertama, dari isi latar belakang artikel Infotecture. Yang pertama, masalahnya peningkatan traffic web menyebabkan kebutuhan sistem high availability, urgensi, perlu solusi agar server tidak down, dan efisiensi secara resource. Tujuan pustaka menjelaskan konsep cloud computing, container, dan Kubernetes. Tujuannya menguji performa server cluster berbasis Google Kubernetes Engine. Selanjutnya, bagaimana latar belakang ini membantu pembaca memahami pentingnya penelitian? Berikan komentar Anda. Menurut saya ada beberapa fungsi dan manfaat dari artikel ini. Yang pertama, membantu membaca memahami alasan penelitian dilakukan karena tingginya permintaan web server dan potensi downtime. Yang selanjutnya, menyediakan konteks ilmiah yang kuat dengan data dan konsep yang teoritis. Komentar, latar belakang pada jurnal ini lebih analitis dan berbasis data statistik dunia. Latar belakang artikel masih bersifat umum, sebaiknya tambahkan
data ancaman keamanan dari webnya. Contohnya ada tambahan statistik dari Cloudflare atau Google Threat Report, cloud logging, apalagi ada dan masih banyak lah. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan komponen yang ada di metodologi artikel tersebut. Sebutkan dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam metodologi seperti desain penelitian, alat yang digunakan, dan pengumpulan data, dan metode analisis. Desain penelitian ini menggunakan eksperimen dengan Google Component Engine Cluster. Oke, ini dia membuatnya pakai Cloud Shell langsung. Alat dan bahannya Kubernetes, Docker, Google Cloud Platform, WebSec, dan HTTPR. Teknik pengumpulan data pada jurnal ini menggunakan capture packet dan CPU monitoring. Metode analisisnya menghitung availability throughput, delay, packet loss, CPU usage. Simulasinya beberapa skenario dengan jumlah koneksi 200 sampai dengan 5000. Oke, yang penting apakah metodologi sudah cukup jelas dan sesuai dengan tujuan penelitian? Berikan pendapat Anda. Menurut saya, metodologi dalam jurnal ini jelas dan sistematis dengan alat, rumus, dan parameter QoS. Saran saya untuk keamanan web ini perlu ditambahkan konfigurasi firewall dan IAM, tools pengujian keamanan seperti OWASP, ZIP, Nmap, WireSec, terus prosedur simulasi serangan dibuat seringan. Selanjutnya nomor 5, jelaskan tempat publikasi artikel dan jenis style citasi. Sebutkan nama jurnal, akreditasi cinta, dan tahun publikasi. Nama jurnalnya Infotecture, Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Akreditasi Sinta 4, tahun publikasi 2021 dengan DOI 10.3.1.3/v5i23577. Plagiarisme threshold maksimum 20%. Style citasi IEEE style. Kesimpulan umum untuk kelengkapan draft penelitian, publikasinya lengkap, kualitas akademiknya sudah sesuai standar Sinta 4, data eksperimennya lengkap, ada QoS metric, citasinya IEEE style, preferensi sangat relevan dengan topik cloud dan Google Cloud Platform. Langkah agar artikel saya bisa sesuai dengan artikel pada Infotecture, yaitu satu, tambahkan data eksperimen nyata dengan artikel jurnal Infotecture. Tambahkan data eksperimen nyata dan analisis hasil. Nah, seperti inilah menggunakan WireSec. Kalau di Google Cloud bisa menggunakan cloud logging. Perbaik selanjutnya, gunakan jurnal nasional IEEE atau APA sebagai referensi. Tekan DOI, abstrak bilang botol, dan hasil kuantitatif. Demikian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.